Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang listrik statis, yaitu di mana ada muatan yang melompat dari satu benda ke benda yang lain gitu ya. Jadi elektronnya yang melompat. Nah, apa bedanya dengan listrik dinamis? Kalau listrik dinamis, elektronnya udah bukan melompat lagi, tapi elektronnya atau muatannya mengalir gitu ya. Nah, eh, konsep listrik dinamis ini berkaitan dengan teknologi yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya yaitu pada lampu. Nah, jadi ketika ada lampu yang ada kabelnya, kemudian ketika saklarnya di-on-kan atau dihidupkan, maka lampu tersebut nyala gitu kan ya. Kemudian ketika saklarnya itu kita matikan atau sambungannya terputus, maka lampu tersebut jadi mati gitu. Nah, jadi kenapa kok lampunya bisa nyala, kemudian kenapa lampunya bisa mati? Nah, itu artinya ada aliran elektronnya, ada arus listriknya gitu. Kemudian ini. Nah, dari mana sih aliran arus listrik? Jadi mungkin yang kita tahu aliran arus listrik itu sumbernya dari pembangkit listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah. Nah, tapi ternyata sumber arus listrik itu bisa kita temukan di baterai, kemudian di generator, di aki, dan juga ternyata pada buah-buahan juga ada bisa menghasilkan aliran arus listrik. Tapi kita khususkan buah-buahan yang mengandung asam seperti jeruk. Kenapa? Gitu ya. Ini ada percobaan tentang apa ya ini? Tentang bagaimana cara menyalakan lampu. Kemudian yang ini tentang buah-buahan. Jadi di sini ada buah semangka, kemudian di sini ada lempeng besi sama tembaganya, kemudian di sini ada ampermeter atau alat pengukur arus listrik gitu. Jadi ketika ditancapkan, maka ampermeternya ini akan nyala. Nah, kenapa kok buah semangka ini bisa memberikan aliran arus listrik? Karena ada ini ada rasa, ada sifat asamnya. Selain itu juga ada beda potensial. Jadi aliran arus listrik ini terjadi karena adanya beda potensial, di mana dibantu oleh lempeng seng dan juga lempeng besi. Jadi kalau lempeng seng dan lempeng besi ini bisa menimbulkan terjadinya beda potensial. Nah, kalau lempeng seng sendiri ini berfungsi sebagai kutub negatifnya, sedangkan lempeng besi sebagai kutub positifnya gitu. Jadi seperti itu. Nah, karena adanya beda potensial, maka terjadilah aliran listrik gitu. Nah, atau misalnya kita menemukan baterai. Kalau baterai itu kan ada kutub positif dan negatifnya, di mana aliran arus listriknya ini mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Tapi bagaimana dengan aliran muatannya atau arah muatannya? Kalau arah muatannya itu berbanding terbalik dengan aliran arus listriknya. Misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Jadi di sini itu misalnya ada baterai. Sini kutub positif, sini negatif, ini baterai ya. Itu ini ada kabelnya. Itu di sini mungkin ada lampunya. Ini nyatu ya. Terus di sini kutub negatifnya.
Jadi kalau misalnya aliran arus listrik, dia itu dari positif ke negatif. Ini I-nya ya. Tapi kalau aliran elektronnya, dia berkebalikan. Dari yang negatif, dari muatan negatif. Jadi kalau di negatif ini, muatan negatifnya itu lebih banyak daripada di sini. Jadi dari yang muatan negatif yang lebih banyak ke positif itu untuk aliran elektronnya gitu. Jadi dia berbanding terbalik ya. Jadi aliran arus listrik ini berbanding terbalik atau tidak sama dengan aliran elektronnya seperti itu. Nah, adanya aliran arus listrik ini terjadi karena adanya beda potensial, di mana aliran listrik ini berasal dari tempat yang potensialnya tinggi, yaitu dari plus ini, plus muatan plus ini itu beda potensialnya lebih tinggi daripada yang negatif ke potensial yang lebih rendah ke negatif gitu. Nah, aliran muatan listrik ini sama halnya seperti pada aliran sungai. Jadi kalau aliran sungai atau aliran air ini kan mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Nah, jadi muatan listrik ini juga bisa berpindah kalau ada beda potensial atau tegangannya. Jadi kalau nama lain dari beda potensial itu tegangan ya. Mana ya? Nama. Jadi nama lainnya beda potensial atau tegangan. Nah, aliran arus listrik ini kan terjadi pada rangkaian tertutup. Jadi rangkaiannya itu nyambung semua, kabelnya nyambung semua, nggak terputus. Nah, pada rangkaian tertutup ini, arus listrik ini didefinisikan sebagai muatan listrik Q. Jadi aliran arus listrik ini didefinisikan, I ini kan arus listrik. Arus listrik yang satuannya ampere ini didefinisikan sebagai banyaknya muatan Q yang mengalir pada suatu kabel atau suatu penampang kawat konduktor setiap sekon. Gitu. Jadi ini muatan, yang ini waktu. Jadi kalau misalnya kita pengen menghitung berapa sih I-nya, kita bisa menghitungnya melalui banyaknya muatan setiap waktunya. Gitu. Nah, kuat arus listrik ini bisa diukur menggunakan alat ukur yang namanya ampermeter. Kemudian, untuk mengetahui banyaknya muatan, jadi ini Ibu taruh sini, untuk mengetahui banyak muatan listrik yang mengalir, kita bisa menghitungnya dengan cara mengkalikan banyaknya muatan itu dengan elektronnya. Jadi N ini jumlah elektronnya berapa, misalnya 100 gitu ya. Atau berapa, ini angkanya ya. Jumlah elektron, yang ini elektronnya ini ada angkanya. Jadi muatan elektron ini angkanya 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Jadi kalau misalnya ada 100 elektron, berarti Q sama dengan 100 kali 1,6 kali 10 pangkat negatif 19, seperti itu. Gitu. Untuk menghitung Q-nya. Jadi I-nya kan awalnya seperti ini, I sama dengan Q per T. Atau kita bisa jabarkan Q-nya menjadi N kali elektronnya per T. Gitu. Jadi tergantung apa yang diketahuinya. Kalau sudah langsung diketahui muatannya, berarti kita bisa pakai rumus yang ini. Tapi kalau misalnya masih belum diketahui muatannya, berarti kita harus menghitung dulu berapa banyak elektronnya. Seperti itu. Ini juga sudah ada di LKS yang kemarin Ibu beri. Kemudian, ini kemarin kita sudah melakukan percobaan bahwa ketika
ada kabel yang terhubung, ini rangkaian tertutup. Karena tidak ada yang terputus, maka lampunya nyala. Yang ini juga termasuk rangkaian tertutup, tapi baterainya hanya satu. Kalau ini kan baterainya dua. Jadi ini bisa saja lampunya padam karena arus yang mengalir itu kurang kuat untuk membuat lampunya menyala, atau bisa saja lampunya menyala secara redup. Kalau yang ini sama seperti yang nomor 2. Kemudian kalau yang nomor 4 ini rangkaian terbuka karena kabelnya ini enggak terhubung gitu ya. Jadi kabelnya terputus. Kalau ini juga rangkaian terbuka. Kemudian dari percobaan itu kita bisa menentukan mana sih rangkaian tertutup, mana sih rangkaian terbuka gitu. Yang jelas rangkaian tertutup itu bisa menyalakan lampu atau adanya listrik yang mengalir gitu. Tapi kalau misalnya rangkaiannya terputus, tidak bisa menyalakan lampu karena tidak ada arus listrik yang mengalir. Itu. Nah ini, jadi ujung kawat penghantar yang memiliki banyak elektron atau kutub negatif baterai itu memiliki potensial listrik yang rendah, sedangkan ujung kawat penghantar lainnya memiliki sedikit elektron, maka potensialnya lebih tinggi. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arah aliran elektron dari kutub negatif ke kutub positif. Ini yang tadi sudah ya. Kemudian hantaran listrik. Jadi di sini kita sudah pernah mendengar kalau listrik ini bisa mengalir pada kabel gitu. Nah sebenarnya kenapa kok bisa mengalir pada kabel? Adakah bahan-bahan tertentu yang dapat membuat aliran listrik ini mengalir gitu? Jadi listrik mengalir ini sebenarnya kan berkaitan dengan muatan yang berpindah. Jadi adanya perpindahan elektron, maka suatu bahan akan menghasilkan arus listrik yang arahnya berlawanan dengan arah elektronnya tadi, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, biasanya kabel ini terdiri dari bahan tembaga atau perak yang ada di dalamnya itu terbuat dari tembaga atau perak, pakai tembaga atau perak. Kemudian di atasnya itu ada bahan plastik atau karet gitu. Kenapa? Karena berkaitan dengan kemampuan bahan dalam menghantarkan listrik gitu. Jadi setiap bahan itu memiliki kemampuan atau daya hantar listrik yang berbeda-beda. Misalnya pada tembaga dan perak. Jadi tembaga dan perak ini merupakan bahan yang paling baik untuk menghantarkan listrik. Nah, tapi kalau yang plastik dan karet dia itu merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik gitu. Nah, jadi suatu bahan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang sebagai konduktor listrik, ada yang sebagai isolator listrik gitu. Jadi kalau benda-benda yang dapat menghantarkan listrik disebut sebagai konduktor listrik, sedangkan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut sebagai isolator listrik. Nah, contohnya yang termasuk bahan konduktor itu ada perak, tembaga, aluminium, karbon, dan juga besi. Kemudian kalau yang termasuk isolator ada karet, plastik, kain wol, kayu, dan juga udara. Gitu. Nah, ternyata selain konduktor dan isolator, ada juga namanya bahan semikonduktor. Jadi kalau semikonduktor ini bahannya itu memiliki dua sifat bahan, yaitu separuh konduktor, separuh isolator gitu. Contohnya pada germanium dan juga silikon. Kemudian jadi di sini ada beberapa bahan dan di sini ada hambatan jenis. Jadi setiap bahan itu punya nilai hambatan jenisnya. Seperti itu.
Jadi bisa kita lihat nilai hambatan jenis suatu benda atau bahan, di mana semakin kecil hambatan jenis suatu bahan, maka semakin baik kemampuan bahan tersebut dalam menghantarkan listrik. Nah, jadi bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada aluminium sampai tungsten ya. Nah, berarti dapat dikatakan bahwa yang perak ini lebih baik daripada aluminium. Karena perak ini dia memiliki nilai hambatan yang sedikit, sehingga dapat disimpulkan bahwa perak ini lebih baik dalam menghantarkan listrik daripada aluminium. Seperti itu. Ini ada percobaan untuk menentukan berapa R-nya, berapa hambatan kawat. Nah, jadi ini besar hambatan setiap jenis kawat yang panjangnya satu satuan panjang per satuan luas ini disebut sebagai hambatan jenis atau disebut sebagai rho. Nah, besar hambatan jenis ini berbeda-beda bergantung pada rho-nya dan juga panjang kawatnya dan juga luas penampang. Jadi kalau misalnya kita ingin menghitung berapa sih hambatan kawatnya, berarti yang diketahui harus ada ini rho-nya atau hambatan jenis kawat, kemudian panjang kawat, kemudian ada juga luas penampang. Ini ya, pakai rumus yang ini. Kemudian rangkaian listrik. Nah, jadi banyaknya lampu yang menyala ini ternyata bergantung pada jenis rangkaian listrik di tempat itu. Ada yang satu saklar itu untuk satu lampu, ada juga yang satu saklar itu untuk beberapa lampu. Jadi ada yang ketika kita menghidupkan saklar, maka banyak lampu yang nyala. Ketika kita matikan saklar, maka semua lampu mati gitu. Tapi ada beberapa lampu yang satu nyala, yang lainnya masih mati gitu. Nah, ini berkaitan dengan rangkaian listrik. Nyala atau tidaknya lampu ini bergantung pada rangkaian listrik. Jadi di sini ada dua rangkaian, ada rangkaian seri dan juga ada rangkaian paralel. Nah, pada rangkaian seri dia itu tidak memiliki percabangan kabel. Artinya ketika kita menyalakan lampu, semua lampu pada rangkaian seri menyala. Dan ketika kita mematikan saklar, maka semua lampu akan mati. Itu untuk rangkaian seri. Jadi aliran arus listriknya itu kalau satu terputus ya terputus semua gitu. Kemudian kalau rangkaian paralel sebaliknya, kalau satu hidup, yang satu bisa mati gitu. Masih bisa mati karena apa? Karena pada rangkaian paralel ini dia itu memiliki percabangan. Jadi kalau misalnya satu kabel terputus, maka arusnya bisa mengalir pada kabel lainnya yang masih terhubung dan juga beberapa lampu lainnya bisa menyala. Jadi kalian bisa mengidentifikasi rangkaian listrik pada rumah kalian ya. Jadi apakah rangkaian ini seri atau paralel seperti itu. Kemudian di sini ada mengetahui hubungan antara kuat arus, hambatan, dan juga tegangan listrik. Kuat arus itu I, hambatan itu R, dan tegangan itu V. Ini kita menentukan gitu. Nah, dari percobaan itu kita bisa mengidentifikasi V-nya berapa, I-nya berapa pada satu baterai, dua baterai, dan seterusnya. Jadi nanti pada intinya pada rangkaian percobaan yang dilakukan yang hubungan antara arus listrik dan tegangan listrik
dan juga hambatan listrik itu disimpulkan bahwa tegangan listrik ini sebanding dengan arus listrik. Jadi kalau misalnya kita tulis pada praktikum tersebut, dia menyatakan bahwa tegangan listrik ini sebanding dengan I-nya. V ini jadi semakin tinggi tegangannya, maka I-nya juga semakin tinggi. Semakin rendah tegangannya, maka I-nya juga semakin rendah. Jadi di sini ada bunyi hukum Ohm. Jika arus listrik yang melalui suatu penghantar pada suhu tetap, kuat arusnya ini berbanding lurus dengan beda potensialnya yang terdapat pada kedua ujung penghantar tersebut. Nah, kemudian selain ada hukum Ohm, di sini juga ada hukum Kirchhoff. Jadi di sini ada suatu mobil. Jadi mobilnya ini bergerak dari banyak sisi ya, ada yang dari sini, masuknya sini, keluarnya sini, dan lain sebagainya. Nah, hukum Kirchhoff mengatakan kalau banyaknya mobil yang masuk itu sama dengan banyaknya mobil yang keluar, gitu. Maksudnya banyaknya arus listrik yang mengalir, arus listrik yang masuk itu sama dengan arus listrik yang keluar. Jadi nilainya harus sama, gitu. Jadi semisal pada percabangan ini ya, yang kita lihat yang masuk, arus listrik yang masuk, yang tanda panahnya masuk itu ada I1, I3, dan juga I4. I5 ya. I1, I5, dan I4. Kemudian yang keluar, tanda panah yang keluar ada I2 dan juga I3. Jadi nilai I4, I5, dan I1 ini harus sama dengan I2 dan juga I3 gitu. Jadi kita di sini bisa menentukan berapa sih I1-nya. Kalau misalnya I4, I5, I2, dan I3-nya diketahui dan lain sebagainya. Kemudian ada juga rangkaian GGL dan hukum Ohm pada rangkaian tertutup. Jadi yang tadi ini rangkaian seri dan paralel. Bentar. Oh, ini. Nah, jadi kalau di sini itu atau kita skip next ya, atau nanti aja terakhir yang ini. Jadi pada baterai yang baru yang belum dipakai umumnya dia tuh punya GGL atau gaya gerak listrik sebesar 1,5 volt. Artinya sebelum dirangkaikan untuk menghasilkan arus listrik di antara kutub-kutub baterai itu sudah ada tegangan sebesar 1,5 volt. Nah, tapi ketika baterai ini dihubungkan pada suatu rangkaian listrik sehingga ada arus yang mengalir, maka tegangan di antara kutub-kutub baterai itu disebut sebagai tegangan jepit. Jadi kalau misalnya sudah ada arus yang mengalir, itu namanya tegangan jepit. Tapi kalau misalnya ada masih belum ada arus yang mengalir, itu disebut sebagai gaya gerak listrik atau GGL. Nah, bedanya apa? Kalau GGL itu nggak ada hambatan dalamnya, sedangkan kalau tegangan jepit ini ada hambatan dalamnya. Yang mana hambatan dalam ini yang membuat ketika baterai ini dialiri arus listrik bisa menghasilkan energi panas seperti itu karena ada hambatan dalamnya. Nah, ini kalau misalnya kita tulis rumusnya I sama dengan E per R plus R. Jadi I ini merupakan kuat arus listrik. Bisa kita ini ya. Ini ada di buku kalian. Ini. Jadi ini. Jadi kalau misalnya kita gambarkan, kalau misalnya di sini ada rangkaian, di sini ada baterai. Aduh.
Di sini ada hambatannya. Ini kok miring banget ya. Salah, jangan pakai itu. Ini hambatannya. Terus ini kecil, ini. Jadi yang ini tuh hambatan dalam dari baterainya itu, E-nya ini GGL-nya, kemudian ini ada arus yang mengalir. Ingat kalau pada baterai yang panjang ini dia itu kutub positif, yang kecil itu kutub negatif, yang garisnya kecil itu kutub negatif. Nah, ini ada I yang mengalir, kemudian ini ada R-nya atau hambatan luarnya, kemudian sudah. Nah, berarti untuk mencari arus yang mengalir pada yang sudah ada tegangan jepitnya, maka kita bisa menghitungnya menggunakan rumus ini, gitu ya. I sama dengan E per R hambatan luarnya ditambah hambatan dalamnya. Nah, kemudian ini itu dari mana? Yang ini tuh dari mana? Ini tuh dari ini. I sama dengan E per R plus R. Nah, kemudian R plus R-nya kita pindah ruas ke sini, jadi I R plus R sama dengan E. Kemudian kita kalikan ya, ini sama ini sama ini, berarti IR ditambah IR kecil sama dengan E. Kemudian I sama R kecilnya ini pindah ruas. Ini IR besar sama dengan E dikurangi IR kecil, seperti itu. Nah, jangan lupa I kali R ini dia itu merupakan hukum Ohm atau volt V-nya. E min IR. V-nya atau tegangannya, tegangan jepitnya, VK-nya. Gitu. Jadi VK ini bisa pakai rumus ini kalau ada hambatan dalamnya, tapi kalau misalnya nggak ada hambatan dalamnya, langsung aja VK sama dengan I kali R. Gitu. Ada di LKS kalian. Oh, ini kok hukum Ohm-nya? Hukum Ohm-nya berarti harus ada di atas ini. Yang tadi ya, menurut hukum Ohm. Nah, ini rumus hukum Ohm, di mana V-nya, tegangan potensial ini berbanding lurus dengan I. Jadi, untuk mengukur, harusnya yang tadi, mana yang tadi? V-nya, oh ini loh, yang tadi. V-nya berbanding lurus dengan I-nya. Jadi, untuk mengukur hambatannya, R sama dengan V dibagi I. Atau bisa kita tulis V sama dengan I kali R. Ini. Ini rumus hukum Ohm. R-nya ini hambatannya. Hambatan. I ini kuat arus. Habis itu V-nya ini tegangan atau beda potensial. Tegangan atau beda potensial. Gitu. Kemudian mana ya? Yang tadi ini. Kemudian elemen listrik yang sama dipasang, harusnya seri paralel dulu ya, tapi nggak apa-apa. Jadi untuk menghitung sejumlah N elemen yang disusun secara seri, itu kita bisa pakai ini, pakai rumus ini. I sama dengan N, banyaknya apa ini namanya? Banyaknya elemen yang disusun secara seri dikali E-nya, E-nya ini GGL-nya dibagi R plus N kali R. Tapi kalau yang disusun secara paralel, ada di buku kalian ya. Kalau disusun secara paralel, kan beda tuh. Harusnya seri dan paralel dulu. Baru ke ini.
Jadi kalau disusun secara seri, V-nya itu sama. I-nya yang sama, V-nya yang nama ya. Jadi kalau misalnya disusun secara seri itu seperti ini, kalau disusun secara paralel ini yang seri. Kalau disusun secara paralel I sama dengan E per R plus R per N. Jadi kalau misalnya kalau seri itu rangkaiannya seperti ini. Ini baterainya yang disusun secara seri ya maksudnya. Di sini ada apa namanya? Ada GGL-nya. Kemudian di sini nambah, ada GGL-nya, nambah, ada GGL-nya, dan sebanyak itu N. Jadi di sini ada E, R-nya. E ini GGL, R ini hambatan dalam, ini juga ada, di sini juga ada, di sini juga ada sampai EN, RN gitu ya. Nah, jadi untuk menghitung berapa sih apa namanya kuat arus pada arus listrik yang arus listrik pada rangkaian seri di tegangan GGL pada suatu rangkaian baterai. Nah, itu kita bisa menghitung pakai rumus ini. Tapi kalau misalnya baterainya ini R besar ya, ini hambatan luarnya. Tapi kalau misalnya baterainya disusun secara paralel, ini rangkaian baterainya ya. Rangkaian baterainya disusun seri sama rangkaian baterai disusun paralel. Nah, kalau disusun secara paralel itu kan seperti ini. Berarti di sini ada E, R, R, dan seterusnya. Sampai sebanyak baterainya itu. Kalau disusun secara paralel, pakai rumus yang ini. Yang dihafal apanya? Yang dihafal rumusnya aja ya. Seperti itu. Biasanya banyak latihan soal itu langsung hafal kok rumusnya. Seperti itu. Oh ya, dari rumus yang tadi, mana ya? Rumus, ini mana sih anunya? Rumus yang GGL. Ini, VK. Dari rumus ini, kan hasil akhirnya itu ini ya. VK sama dengan E dikurangi I kali R, atau VK sama dengan I kali R. Kalau misalnya nggak ada hambatan dalamnya. Nah, bisa kita ketahui bahwa VK ini ternyata tegangan jepit ini, VK ini kan tegangan jepit ini lebih kecil daripada, nilainya lebih kecil daripada GGL-nya. Jadi GGL-nya itu punya nilai yang lebih besar daripada tegangan jepitnya. Jadi kalau misalnya kita ingin menghitung berapa sih penurunan tegangan dari GGL ke tegangan jepit, maka kita bisa pakai rumus delta V. Delta V ini merupakan perubahan tegangan E GGL dikurangi tegangan jepit. Nah, kita ketahui VK ini ya, E dikurangi IR. Jadi ini negatif, E dikurangi E plus IR. Ini coret, berarti delta V sama dengan I kali R. Gitu. IR kecil, mohon maaf, IR kecil. IR kecil. Oke, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke video yang kedua tentang seri dan paralel.